Asma ini range-nya lebar ya, ada yang ringan, yang hanya batuk-batuk yang berulang, tapi juga bisa sampai serangan yang berat sekali. Kadang-kadang perlu perawatan sampai yang perawatan intensif. Halo sahabat Premier, jumpa lagi dengan saya Dr. Yahya Zakaria, spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Asma kita tahu adalah suatu keadaan di mana saluran napas si anak itu bereaksi berlebihan terhadap sesuatu. Jadi ada peradangan di dalam saluran napas itu. Tergantung pencetusnya, kemudian nanti muncul gejalanya. Jadi ada pencetus yang untuk orang lain tidak ada masalah, misalnya kena asap rokok sedikit atau kena debu sedikit, orang lain mungkin bersin udah selesai ya. Tapi pada anak yang asma ada produksi lendir di dalam saluran itu yang berlebihan dan juga bisa terjadi penyempitan saluran napas itu sehingga napas anak itu akan terhambat dan karena itu muncullah gejala-gejalanya. Kalau pada anak-anak gejalanya sering kali muncul sebagai batuk yang berulang, batuk yang berkepanjangan, batuk yang mengganggu tidurnya, mungkin juga mengganggu aktivitasnya karena berulang dan kadang-kadang untuk mengeluarkan lendirnya si anak akhirnya muntah juga. Asma ini range-nya lebar ya, ada yang ringan, yang hanya batuk-batuk yang berulang, tapi juga bisa sampai serangan yang berat sekali, sampai sesak napas, sampai boleh dibilang semacam kehabisan nafasnya, sehingga kadang-kadang perlu perawatan sampai yang perawatan intensif. Kita bukan hanya mengobati, tapi juga yang penting sekali adalah pencegahan. Kita sebagai keluarga pasien seorang anak asma perlu mengenal pencetus-pencetusnya. Ini kelompok-kelompok pencetus yang sering terjadi di lingkungan kita, misalnya asap rokok, ada binatang peliharaan khususnya kucing ya. Kemudian ini diperbesar ribuan kali, ini adalah tungau debu rumah yang ada di lingkungan kita. Juga yang perlu diperhatikan adalah polusi lingkungan. Saluran napas yang normal seperti ini, lebar, ada lendir sedikit ya, tetapi lega. Kalau pada anak atau pribadi yang asma, hirup pencetus ini akan terjadi penyempitan. Ini menebal seperti dicekek, ini kita bisa lihat gini, dan juga muncul lendir yang berlebihan. Inilah akhirnya sesak ya, sesak napas. Sebelum ini mungkin ada upaya tubuh kita untuk mengeluarkan lendir atau sampahnya saluran napas ini dengan cara batuk. Ya, jadi batuk berulang itu adalah salah satu tanda yang penting, tanda yang sering untuk asma pada anak, ya. Pengobatan yang dilakukan adalah kita bisa lihat di sini. Ini nomor 1 dilonggarkan dari keadaan begini, keadaan longgar lagi. Selain itu juga kita memudahkan pembuangan sampahnya.
lendir yang ada ini kalau bisa diencerkan dengan obat. Selain itu juga si anak perlu sekali minum yang cukup banyak, sehingga lendir yang bisa atau biasanya berupa seperti lem itu bisa lebih encer dan lebih mudah dibuang. Itu adalah pengobatan kalau terjadi serangan asma. Demikian sahabat Premier, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk keluarga dan anak-anak. Terima kasih.